Gadis tersebut tidak tahu kalau dia koma selama 13 tahun. Ketika bangun, dia menemukan sudah berubah menjadi wanita berusia 30 tahun. Di sini ada semua kerabat dan teman akrabnya. Mereka berubah memakai jas putih aneh. Dengan pikirannya yang masih 17 tahun, dia ingin bertanya pada perawat tentang ini. Tanpa diduga, ketika perawat melihatnya datang, dia langsung bersembunyi jauh. Bahkan dia sampai terhuyung-huyung ke jalan. Dan dia menemukan bahwa dunia di depannya telah banyak berubah. Jika dulunya ada bungalow kecil sekarang menjadi gedung bertingkat tinggi. Banyak orang yang lewat. Lebih anehnya lagi mereka memegang benda persegi panjang di tangan. Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Karena dia tertidur lama. Bagaimana bisa saat bangun berubah begitu banyak? Sedikit yang mereka tahu bahwa itu disebabkan oleh kecelakaan mobil 13 tahun lalu. Gadis ini bernama Ruili. Pada hari itu dia naik bus dengan sahabatnya sepulang sekolah. Namun atas dorongan teman laki-laki sekelasnya yang mengagumi dia malah ambil halte bus tambahan. Sehingga hampir kehilangan nyawanya. Pada awalnya bus berjalan normal. Namun tiba-tiba saja ban truk di depannya lepas. Sehingga menabrak bus keras. Menyebabkan kendaraan itu terbalik. Sementara pacarnya meninggal di tempat. Akibatnya, Ruili terluka parah dan akhirnya hidupnya berubah menjadi koma. Sudah 13 tahun berada di kasur. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun setelah 13 tahun, hanyalah untuk mencari keluarga dan temannya. Dia mengikuti kenangan masa kecilnya. Akhirnya Ruili menemukan alamat rumah pamannya. Namun yang membuka pintu rumah adalah wanita aneh. Wanita itu mengaku sebagai pengasuh pemilik rumah. Dan salah mengira kalau Ruili keponakan majikannya. Jadi dia membiarkan Ruili mengikutinya ke dalam rumah. Kemudian menemukan bahwa hiasan di dalamnya sudah jadi asing. Tepat ketika dia mengira sudah datang ke tempat yang salah. Tiba-tiba saja seekor anjing berlari keluar dari sudut. Dia mengibaskan ekor padanya. Ruili memeluk anjing itu karena terkejut. Ternyata anjing ini adalah hewan yang telah dia besarkan di rumah pamannya itu. Sekarang dia menjadi yakin kalau ini adalah rumah pamannya. Saat sang pengasuh tadi keluar dengan membawa minuman untuk dirinya, Ruili sudah mendengkur di tanah dengan anak anjing di pelukannya. Melihat hal tersebut, sang pengasuh melirik ke sekitarnya. Kemudian menyatukan tangan untuk bermeditasi. Kekuatannya tak terbatas. Dia membungkuk lalu dengan mudah membawa Ruili naik tangga. Namun dia tak memperhatikan ada seorang pria masuk. Pria itu langsung saja naik menuju ke kamar Ruili. Perlahan dia mendekat, naik ke tempat tidur dan melompat ke atasnya. Tiba-tiba lampu pun menyala. Keduanya ketakutan dengan pemandangan ini. Bahkan Ruili mencubit pria itu dan bertanya, bagaimana bisa dia berada di rumahnya dan akan memanggil polisi. Namun pria itu bilang kalau ini adalah rumahnya. Keponakan pria di sebelahnya juga mengatakan bahwa Ruili tidak sengaja pergi. Setelah itu Ruili baru mengetahuinya. Keluarga pamannya sudah menjual rumah itu bertahun-tahun yang lalu dan pindah. Dengan tergesa-gesa dia pergi dan tak membawa barang atau anjingnya. Sekarang rumah itu adalah milik pria bernama Yuzen ini. Setelah mendengar kebenarannya, Ruili tidak tahu harus berbuat apa. Dia mendengar Yuzen memintanya mengembalikan anjing itu padanya. Artinya dia sedang mengusir dirinya. Akhirnya Ruili hanya meminta maaf. Lalu dengan enggan menyerahkan anjing itu pada Yuzen. Namun apa yang dia tidak tahu adalah, Yuzen ada di depannya tepat 10 tahun yang lalu. Dia naksir teman sekelas laki-lakinya di bus itu. Kemudian Ruili pergi tergesa-gesa ke perusahaan tempat pamannya itu bekerja. Namun dia menemukan kalau bangunan itu sudah kosong. Penjaga keamanan datang dan memberitahunya kalau perusahaan di lantai atas sudah pindah bertahun-tahun lalu. Ruili tidak punya pilihan selain melapor ke kantor polisi. Kim Hyun Kyugok Mi Hyun berkata kalau dulu dia tinggal di No. 13, Hyein Tigedong 13 tahun lalu. Minta tolong temukannya, di mana dia tinggal sekarang. Polisi menyuruhnya untuk menunjukkan ID-nya terlebih dahulu. Dia tidak mungkin bisa mengemudi tanpa SIM itu. Namun sertifikat pendaftaran penduduknya belum diterbitkan. Dia berusia 17 sekarang. Sayang polisi tidak percaya omong kosongnya. Dia berpikir kalau orang ini pasti sudah gila. Tidak peduli bagaimana Ruili menjelaskannya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Sehingga tanpa berdaya dia keluar sampai malam. Saat hendak mencari tempat untuk beristirahat, dia menemukan pria aneh menyelinap di belakangnya. Tangan pria itu berusaha masuk ke pakaiannya. Apa yang harus dia lakukan?